الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menjalankan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenankan menuju masjid ini sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu. Kalau beliau ziarah kubur sebagaimana dituturkan oleh pembantunya yang bernama Hani. Siapa pembantunya? Hani. Utsman kata Hani, kalau beliau ziarah kubur, waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan ini kalau ziarah kubur selalu nangis. Selalu apa? Nangis. Dan nangisnya bukan setetes, dua tetes. Diceritakan oleh Hani sampai jenggotnya basah. Sampai jenggotnya basah. Berarti berapa tetes? Bertetes-tetes, berkucuran. Dan jangan tahu jenggotnya orang Arab nggak kayak orang Indonesia. Jenggotnya lebat. Kalau basah berarti nangisnya temenanan. Faqila lahu. Maka ada salah seorang yang menyaksikan ini penasaran dan bertanya kepada Utsman, tadhkurul jannata wan nara fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, kami perhatikan kalau kamu sedang berbicara tentang surga, tentang neraka, entah itu ketika ceramah atau ketika ngobrol biasa, kami tidak melihatmu menangis. Ketika lagi berbicara tentang apa? Surga dan neraka. Kamu nggak nangis. Wa tabki min hadha. Tapi kenapa ketika lagi ziarah kubur kamu nangis? Ini pertanyaan salah satu yang ngelihat kejadian tersebut. Faqala. Maka Utsman pun menjawab,
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah pintu gerbang kita masuk ke alam akhirat. Kuburan adalah pintu gerbang kita untuk masuk ke alam akhirat. Kemudian apa kata beliau? Fa in yanju minhu fama ba'dahu aisaru min. Seandainya seseorang di alam kubur ini selamat, tidak diazab, maka sesungguhnya perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Berarti sebaliknya apa? Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tapi kalau di kuburan saja sudah enggak selamat, alias diazab, maka sungguh perjalanan berikutnya akan lebih mengerikan lagi. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Zahabi. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa orang itu ketika masuk kuburan ada dua kemungkinan. Selamat atau tidak selamat. Kalau selamat berarti mendapatkan nikmat kubur. Kalau enggak selamat berarti mendapatkan azab kubur. Adanya azab kubur ini adalah sebuah keyakinan akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Adanya nikmat dan apa? Azab kubur. Adalah sebuah akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil yang menunjukkan adanya nikmat dan azab kubur itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, dan ada dalam ijma' para ulama. Berarti dalilnya berapa? Berapa dalilnya? 3. 1, Quran. 2, hadis. 3, ijma'. Di antara dalil Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir. Surat apa? Ghafir. Nama lainnya apa? Al-Mu'min. Bongkong goleti Ghafir ora ketemu. Ustaznya kepriwe sih orang surat Ghafir kok. Nama lain surat Ghafir apa? Al-Mu'min. Ada lagi satu namanya Al-Mu'minun. Gue beda maning. Nggih. Ghafir nama lainnya apa? Al-Mu'min. Dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Ayat pinten? 45 sampai 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun dan para pengikutnya, mereka sedang ditimpa dengan azab yang mengerikan. Fir'aun sudah masuk neraka belum? Ngerti nih? Ngerti nih? Wong urung kiamat. Wong belum kiamat, gimana masuk neraka? Belum kiamat. Sekarang sudah diazab. Fir'aun itu sekarang sudah diazab.
Apa kata Allah Azza wa Jal? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan sore hari. Berarti azab itu di mana? Di alam kubur. Karena kalau azab di neraka itu bukan pagi sore. Berapa? Full. Berapa jam? 24 jam kali selama-lamanya. Bukan cuma pagi sore. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun itu disiksa di neraka atau disiksa dengan diperlihatkan api neraka sehingga hawa panasnya masuk dan membuat Fir'aun dan para pengikutnya tersiksa ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi dan sore. Kemudian apa kata Allah? Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti kalau sudah datang hari kiamat, berarti ini belum kiamat. Dan nanti kalau sudah datang hari kiamat, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang lebih mengerikan lagi. Itu siksaan apa? Siksaan apa? Neraka. Berarti sekarang Fir'aun sudah disiksa. Di mana? Di alam kubur. Ini dalil dari mana? Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Hadis yang tadi sudah saya bawakan. Ceritanya siapa tadi? Utsman bin Affan. Kursi cetok Ustaz. Wakil banget hadisnya. Itu baru satu. Kata para ulama pakar hadis. Hadis yang menyebutkan tentang adanya azab kubur itu levelnya mutawatir. Kenapa levelnya? Mutawatir. Jangan tahu, mutawatir sama soheh itu tinggi mana? Mutawatir. Soheh sing paling soheh niku jenenge napa? Mutawatir. Dan yang mengatakan hadis tentang azab kubur mutawatir itu bukan sembarang orang. Pakar-pakar hadis, Imam At-Tabari, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ibnul Qayyim, Imam Asy-Syatibi, dan ulama-ulama yang lainnya. Makanya ketika ada seorang nulis buku judulnya Tak Ada Azab Kubur. Apa judulnya? Tak Ada Azab Kubur. Di dalam buku ini dia ngomong seperti, kira-kira kalimatnya seperti ini. Saya tidak temukan hadis yang sahih maupun dhaif yang menyebutkan bahwa ada azab kubur. Saya tidak menemukan ada sahih maupun dhaif yang menyebutkan bahwa ada azab napa? Ki ngawur ki wong. Kapan sinau hadise? Wong tamatan teknik nuklir. Tamatan teknik apa? Nuklir. Tamatan teknik nuklir ngomong hadis. Ki ngawur ki. Padahal bukunya ini bestseller. Ora kurseller dong. Bestseller. Saking BC. Dicetak sampai puluhan kali. Dan laris manis. Makanya kita harus perkuat keyakinan kita ini. Bukan hanya hadis biasa, tapi hadis yang menyebutkan adanya
azab kubur itu hadis napa wau? Mutawatir. Hadis sahih sing paling napa? Sahih. Dah. Quran, hadis. Terus napa? Ijma'. Para ulama kita sudah berijma' bahwa azab kubur itu betul-betul ada. Dan semua ulama sudah sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa azab kubur itu ada. Berarti masalah khilafiyah atau bukan? Bukan. Ada sebagian orang, loh, sojo ngomong khilafiyah. Khilafiyah kepriwe wong ijma'iyah kok. Jadi ada masalah ijma'iyah, ada masalah apa? Khilafiyah. Kalau ijma'iyah berarti sudah disepakati. Nek khilafiyah berarti masih perselisihan pendapat. Azab kubur ini bukan masalah khilafiyah. Ini masalah ijma'iyah. Para ulama semuanya sepakat. Siapa yang menukil ijma' tersebut? Imam Ibnu Qutaibah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Ibnu Battah, Imam Al-Barbahari, Imam Ibnu Abil Izz, Imam As-Suyuti, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa azab kubur ada. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah mengantar jenazah. Kemana? Ke kuburan. Dan orang yang meninggal itu adalah seorang dari golongan Ansor. Dari golongan Ansor. Sampai di situ, ternyata liang kuburnya belum selesai digali. Maka Rasulullah SAW pun memanfaatkan waktu menunggu itu untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Beliau bercerita dalam hadis yang panjang tentang perbandingan antara perjalanan ruhnya orang yang beriman dengan ruhnya orang kafir. Kita bahas yang mana? Hah? Dua-duanya? Cukup waktu nih. Hadisnya panjang kok. Kita bahas. Karena lagi membahas azab kubur, maka yang kita bahas adalah orang kafir. Setelah Rasulullah SAW bercerita panjang lebar tentang proses pencabutan nyawanya orang kafir, Rasulullah SAW sampai kepada cerita bahwa ruhnya orang kafir itu dikembalikan lagi ke jasadnya untuk menghadapi fitnah kubur. Fitnah itu apa di sini maknanya? Ujian. Kenapa? Ujian. Jadi ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada fitnah kubur. Yang kita sudah sering dengarkan. Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Orang kafir ini setiap ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut selalu jawabannya ha la adri. Ha la adri. Apa artinya? Orang ngerti. Setiap ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya nggak tahu. Siapa nabimu, jawabannya nggak tahu. Apa agamamu, jawabnya nggak tahu. Nah, begitu gagal menghadapi ujian kuburan tersebut, maka terdengar suara dari langit, an kadzaba 'abdi wa afrishu lahu baban ilan nar. Hambaku ini telah berdusta. Bukakan pintu ke neraka. Dari mana? Dari mana? Dari kuburannya. Dari kuburannya dibuka pintu ke neraka.
fayatiha min harriha wa samumiha. Begitu pintu itu dibuka, maka masuklah hawa panas dan hawa busuk dari neraka ke kuburan orang tersebut. Ini contoh azab kubur. Terus apa? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan yang awalnya sempit tadi dipersempit lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta takhtalifa adla'uhu. Sampai tulang belulangnya remuk. Dipres di kuburan tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Padahal hari kiamat masih panjang. Ini contoh adanya azab apa? Lah, nyong kan ora kafir, Ustaz. Nyong kan ora kafir. Berarti aman. Aman apa ora? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita tidak ada jaminan akan mati di atas Islam. Ngacung. Sing yakin matinya Islam. Orang sing ngacung. Mada karonyo. Kita itu tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Ada Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Ada orang semasa hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Semasa hidupnya. Sampai hampir mati. Dikatakan oleh Nabi SAW, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'un. Tinggal satu jengkal lagi. Sebentar lagi mati. Fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Menjelang wafatnya, menjelang matinya, dia lakukan dosa-dosa dan neraka. Ini namanya su'ul khatimah. Kita nggak tahu. Kita ini bakalan husnul khatimah atau apa? Su'ul khatimah. Betul kita berharap kepada Allah. Iya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa? Husnul khatimah. Tapi kita nggak tahu apakah doa kita ini akan dikabulkan sama Allah atau tidak. Jadi jangan katakan itu kan orang kafir. Saya kan orang Islam. Yang diazabkan orang kafir saja. Jangan katakan seperti itu karena kita nggak tahu apakah kita akan mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan kafir. Kemudian azab kubur itu bukan hanya akan ditimpakan kepada orang kafir saja. Ada beberapa orang-orang Islam yang juga akan terkena azab kubur. Dan nanti akan kita bahas. Judul pengajian kita apa? Tips apa? Terhindar azab kubur. Apa tipsnya? 2. Bersubuh aja dawa-dawa. Ya. Ada berapa? 2. Yang pertama, menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan azab kubur. Apa yang pertama? Menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan azab kubur. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab kubur. Apa yang kedua?
berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab kubur. Apa yang pertama? Menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan azab kubur. Yang kedua, berdoa agar dihindarkan dari azab kubur. Serampung ya pengajiannya ya. Sampun nggih? Kok pada ngantuk? Apa yang pertama tadi? Menghindari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan azab kubur. Contohnya, Ustaz. Contohnya banyak. Salah satu pemicu azab kubur terbesar adalah syirik. Kenapa? Syirik. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, maka dia akan diazab di kuburan. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Zaid bin Zaid bin Thabit. Sinten? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li bani Najjar ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi. Kata Zaid, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami, siapa kami? Sebagian sahabat, salah satunya Zaid, sedang berada di kebun salah satu dari kabilah Bani Najjar, sedang berada di kebun. Dan Rasulullah SAW naik baglah. Baglah niku napa? Bukan keledai. Apa baglah? Himar ya keledai. Apa coba? Blasteran. Blasteran apa karo apa? Keledai sama kuda. Kuda sama keledai dikawinkan, lahirlah hewan namanya baglah. Kalau keledai itu cenderung pendek, kalau kuda itu cenderung tinggi, berarti baglah sedang. Nabi SAW lagi naik baglah. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Baglah tunggangan Nabi SAW ini melonjak. Tiba-tiba nopo? Melonjak. Sampai Rasul SAW hampir terlempar dari atas tunggangannya ini. Berarti kaget. Gue benar-benar apa? Kaget. Ada apa? Wa idza akburun sittatun au khamsatun au arba'ah. Ternyata di situ ada kuburan-kuburan. Di mana? Di kebun itu ada kuburan. Kalau enggak 4, 5, ya 6. Ada beberapa kuburan di situ. Faqala. Maka Nabi SAW bersabda, Man ya'rifu ashaba hadzal qabr. Siapa di antara kalian yang tahu ini kuburan siapa? Ada berapa tadi? 4 atau 5 atau 6. Faqala rajulun ana. Maka salah satu di antara sahabat itu mengatakan, saya wahai Rasul tahu ini kuburan siapa. Qala famata mata haula. Mereka itu matinya kapan? Qala matu fil isyraq. Matu fil isyraq. Mereka wahai Rasul adalah orang-orang yang mati saat mereka masih musyrik. Masih apa? Musyrik. Berarti syirik adalah penyebab azab kubur. Buktinya apa?
Buktinya Nabi SAW kemudian melanjutkan, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha. Sesungguhnya umat ini akan mendapatkan ujian di kuburannya. Laula an la tadafa'u la da'autu Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau bukan karena aku takut gak ada yang ngubur kalian, niscaya aku sudah berdoa kepada Allah agar Allah berkenan memperdengarkan kepada kalian azab kubur seperti yang aku dengar. Berarti Nabi SAW dengar apa? Azab kubur. Nabi sebenarnya pengen minta sama Allah supaya kita semua bisa mendengar azab kubur. Tapi Nabi tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Nabi takut gak ada yang ngubur kalian. Maksudnya gimana? Kabehan mati. Gara-gara krungu azab kubur. Saking apa nih? Saking medenine, saking seremnya. Makanya tadi tunggangannya Nabi nopo? Kaget melonjak. Karena saking mengerikannya azab kubur. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ta'awadhu billahi min azabin nar. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Jadi di dalam hadis ini secara tegas disebutkan bahwa orang-orang ini diazab gara-gara apa? Syirik. Gara-gara syirik. Nyong kan orang Islam, Ustaz. Betul wong musyrik. Saya kan orang Islam, Ustaz. Bukan orang musyrik. Apa orang Islam tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan syirik? Mungkin apa betul? Mungkin. Wong Islam sing seneng mengdukun isian apa ora? Hah? Endi wonge? Orang Islam masih suka ke dukun, orang Islam masih ngingu apa? Jimat, ngingu tuyul. Ngingu apa maning? Masih banyak. Naudzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Hati-hati. Bagaimana Ustaz supaya tidak terjerumus? Sinau. Napa? Sinau. Ngaji. Jadi tahu, oh ini syirik, ini bukan. Kalau syirik berarti wajib dihindari. Harus belajar. Ini contoh. Contoh yang lain. Yang menyebabkan azab kubur adalah tidak beristinja dengan baik. Kenapa? Tidak beristinja dengan baik. Istinja siapa? Wawik. Kenapa? Wawik. Tidak cebok dengan baik. Setelah buang hajat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqal. Pada suatu hari Nabi SAW melewati dua kuburan. Pinten? Dua. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang ini sedang disiksa. Dua orang ini sedang diazab. Dan pemicunya adalah bukan hal yang besar. Menurut kebanyakan orang. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun orang yang pertama
adalah karena semasa hidupnya tidak menjaga tubuhnya dari air kencing. Dan ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pipis tapi mboten wawik. Ya. Buang air kecil tapi tidak cebok. Atau kemungkinan yang lainnya, cebok tapi air kencingnya kemana-mana. Kena apa? Kena kaki, kena celana, kena sarung. Ya. Gue sing pada sok nang dalan mandeg. Ya. Golet apa? Golet wit. Ucuk-ucuk langsung dur. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati. Karena potensi buang airnya menyiprat itu sangat besar. Termasuk di kamar mandi. Kadang-kadang ada sebagian orang pipisnya sembarangan. Sudah ada kloset jelas-jelas malah sembarangan mengtembok. Meninggalkan apa? Meninggalkan jejak. Wong mlebu kamar mandi, ya Allah, sebar mangan jengkol maning. Naudzubillahi min. Enak Ustaz, iya enak nang jenengan. Ora enak nang wong liya. Hati-hati. Termasuk juga yang harus diwaspadai adalah ibu-ibu. Loh, apa hubungan Ustaz ibu-ibu? Putrane niku lho. Sing pada nganggo pempes yang pada pakai popok. Kadang-kadang dibiarin sampai popoknya jebol. Saking apa nih? Saking penuhnya. Setelah itu kemudian pempesnya naruhnya sembarangan. Hati-hati. Itu bisa menyebabkan najis. Maka supaya kita terhindar dari azab kubur, saat kita buang air, maka bersihkan semaksimal mungkin. Bersihkan semaksimal mungkin. Ya kira-kira kalau kita keluar kamar mandi itu seorang mambu, pesing. Ambune sih kayak apa? Yo ngerti kabeh loh, pesing orang ngerti. Semua kita tahu. Ketika kita keluar dari kamar mandi, kira-kira orang yang masuk sudah kita ini akan terganggu atau tidak? Ini yang keberapa ini? 2. Apalagi Ustadz yang bisa menyebabkan azab kubur? Ghibah. Kenapa? Ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani. Apa Bu? Nah. Kenapa ibu nih? Apa bapaknya atau ngerasani? Ya tahu, tapi lebih sering ibu nih. Apa mana lagi? Belanja. Ya bu becer gue ya tuku bali wis gue bae. Ya. Tuku dadakan ngrumpi. Sat-set. Napa? Sat-set. Beli selesai pulang. Ya. Ya apa enggak basa-basi Ustaz? Ya basa-basi tapi enggak boleh ghibah. Tanya kabar. Pripun Bu, sugeng, sehat? Alhamdulillah. Dah, selesai. Ya. Karena biasanya kalau panjang-panjang lama-lama ngerembet. Oh kayak tanggane. Oh kayak ustate. Ustate beti rasani. Ya. Naudzubillahi min. Apa dalilnya kalau ghibah bisa menyebabkan azab kubur? Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, riwayat hadis tadi, hadis yang tadi kita dengarkan tadi, Nabi SAW lewat,
Berapa kuburan? 2 kuburan. Yang satunya gara-gara apa tadi? Nggak beristinja dengan baik. Yang kedua, di dalam hadis riwayat yang ada di Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa orang yang kedua adalah suka mengadu domba. Kata Imam Ibnu Hajar, dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan beliau mengatakan isnadnya sahih, bahwa orang yang kedua adalah وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ. Salah satu dari kedua orang itu adalah diazab karena ghibah. Karena apa? Ghibah. Ghibah. Ngerasa. Mau pancen wongnya kayak gue? Ya iya. Justru itu namanya ghibah. Makanya Nabi SAW ketika mengingatkan para sahabatnya agar tidak ghibah, maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul." Wahai Rasul, orang yang saya omongin itu memang benar-benar seperti itu. Misal, bonge medit. Oh, pancen apa? Medit. Kata Nabi SAW, in kana fihi ma taqulu faqad igtabtahu. Kalau memang orang yang kamu omongi itu betul-betul seperti yang kamu sebutkan, pelit ya, pelit, maka itulah namanya ghibah. Jadi ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu yang ada di dalam diri orang tersebut dan dia nggak suka itu disebut. Ada, betul-betul ada. Orangnya pelit, memang pelit betulan. Dan kalau dia diomong pelit, suka atau tidak suka? Tidak suka. Lah terus, kata Nabi SAW, wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Dan kalau kamu ngomongin seseorang dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya, maka itu namanya fitnah. Milih nanti. Milih ghibah apa fitnah? Ora loro-loro. Jenengan tahu, di antara istri-istri Nabi SAW itu kadang-kadang terjadi apa? Terjadi konflik. Terjadi konflik. Suatu hari, saat terjadi konflik itu, si A, salah satu istri Nabi SAW, ngomentari si B. Siapa si B? Istri Nabi SAW yang lain, madunya. Kata si A, ya Rasulullah, hasbuki min fulana annaha kada wa kada. Wahai Rasul, apa? Sesuai. Orangnya pendek. Memang orangnya matane sipit. Wong aslinya sipit, tapi dia nggak suka dikatakan sipit. Itu ghibah. Begitu Nabi SAW dengar istrinya ngomentari istrinya yang lain dengan kalimat orangnya pendek. Apa kata Nabi SAW? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Istriku, ucapan yang tadi barusan kamu sampaikan, kalau dicelupkan ke air laut, maka air laut itu akan berubah menjadi busuk semuanya. Saking apa nih? Saking kotornya kalimat tersebut. Coba bayangkan jenengan. Kur ngomong apa? Pendek. Kira-kira ibu-ibu kayaknya lagi ngerumpi ngomongnya apa? Bu, semacam apa macam-macam? Wah, kan ngaku mau. Itu kalau dicampur ke laut, apa yang terjadi dengan laut? Saking busuknya ghibah.
Dan itu akan mengakibatkan kena azab kubur. Maka hati-hati. Dah. Kita ulangi ya. Jadi, terus tidak beristinja dengan baik. Terus ghibah. Contoh yang lain. Tidak bayar hutang. Nah, kan pas ya. Tidak bayar apa? Hutang. Hutang boleh nggak? Yang nggak boleh apa? Orang bayar. Hutang boleh. Kalau memang kebutuhannya mendesak dan berniat untuk membayar. Orang yang punya utang dan nggak mau bayar utang, maka dia terancam dengan azab kubur. An Sa'ad ibn al-Atwal. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Sa'ad ibnul Atwal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mata akhi wa taraka 300 dinarin. Wa taraka waladan sigharan. Kata Sa'ad, saudaraku meninggal. Dan dia punya warisan 300 dinar. Berapa? 300 dinar. Banyak ini. Dinar itu emas, banyak. Dan dia masih punya anak-anak kecil. Saudara saya masih punya anak-anak kecil. Fa'aradtu an unfiqa alaihim. Kata saat saya pengen memanfaatkan harta warisan yang ditinggalkan saudaraku ini untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna akhaka mahbusun bidainihi fadhhab faqdi'an. Wahai Sa'ad, sekarang ini saudaramu sedang terjebak dengan hutangnya. Dia sedang disiksa gara-gara hutang yang belum dilunasinya. Maka gunakan harta dia untuk membayar hutang. Fadhahabtu faqadaitu anhu. Maka setelah aku mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, saya pun menggunakan harta warisan itu untuk bayar hutangnya. Bayar. Thumma ji'tu faqultu. Setelah aku selesai membayar utang itu, saya datang lagi kepada siapa? Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, qad qadaitu anhu, walam yabqa illa imra'atan tadda'i dinarain. Wahai Rasul, semuanya sudah saya bayar. Kecuali ada seorang wanita satu. Dia ngaku, saudara saya punya utang kepada dia 2 dinar. Berapa? 2 dinar. Warisannya berapa tadi? 300. Walaysat laha bayyinah. Cuman wanita itu nggak bisa mendatangkan bukti. Buktinya apa? Catatan atau saksi. Dia cuma ngaku saja, nggak bisa mendatangkan bukti. Suratnya ndak ada, perjanjiannya ndak ada, saksinya ndak ada. Pokoknya dia bilang, saudaramu itu pernah utang sama saya. Berapa tadi? 2 dinar. Cuma tinggal ini wahai Rasul yang belum saya lunasi. Apa kata Nabi SAW? A'tiha fa innaha sadaqah. Bayar. Kasih wanita itu. Karena minimal itu adalah sedekah. Minimal itu adalah sedekah. Kalau seandainya wanita itu betul-betul punya, kalau seandainya si Sa'ad ini, saudaranya Sa'ad ini betul-betul punya utang sama wanita itu, maka itu berarti sudah melunasi
utangnya. Kalau wanita itu cuma ngaku-ngaku saja, maka itu terhitung apa? Sedekah. Hadis riwayat Ahmad dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi utang itu jadi prioritas nomor 1 yang harus ditunaikan dari harta warisan. Jadi kalau ada orang meninggal, itu jangan buru-buru dibagi. Cari dulu orang-orang yang pernah pernah diutangi sama orang yang meninggal tersebut. Sama bapak kita kah, sama ibu kita kah, sama suami kita kah, sama istri kita kah. Cek dulu. Lunasi. Maka pelajarannya jangan gampang-gampang utang. Kecuali kalau mendesak. Di zaman ini, utang. Kabehan utang. Begitu awal bulan, gajinya entong. Gue ngapa? Bayar utang. Nyicil mobil, nyicil apa maning? Rumah, nyicil motor, nyicil mesin cuci, nyicil HP. Akhirnya awal bulan habis semuanya. Hati-hati. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Kita nggak tahu kapan kita akan mati. Enggak jenengan nggak punya HP Android. Mlebu neraka apa ora? Hah? Enggak. Andaikan kita pakai HP yang harganya 300.000 atau 200.000 atau 100.000. Salah atau tidak? Apa salah? Cuman banyakkan orang itu karena kepengin. Bukan karena kebutuhan. Maka hati-hati. Dah. Ini adalah sebab yang pertama menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa memicu azab kubur. Yang kedua, yang terakhir adalah napa wau? Berdoa. Berdoa minta perlindungan dari azab kubur. Salah satunya adalah doa yang rutin kita baca kapan? Sebelum salam, setelah selesai tasyahud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Setelah kalian selesai membaca tasyahud, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqulu, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Pinten? 4. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu min azabi jahannam, 1 dari siksaan neraka jahannam. Wa min azabil qabri, nomor 2 dari siksaan kubur. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian kehidupan dan kematian. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan ujian munculnya siapa? Dajjal. Sudah hafal doanya? Sudah? Belum? Yang belum dihafal, yang sudah diteruskan. Tadi subuhan baca enggak? Baca apa? Doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada tanya jawab apa enggak? Ada, silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hari-hari ini menjelang tahun 2024, menjelang coblosan. Berita banyak sekali yang berkaitan dengan masalah politik. Dan kadang-kadang berita politik itu mengandung unsur menjelekkan para calon. Menjelekkan para calon. Kalau kita mengomentari, kita mengobrol tentang konten itu kepada orang lain, apakah bisa masuk kategori ghibah? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Maka apa yang mesti kita lakukan? Hati-hati. Jangan gampang-gampang menyebarkan berita, entah itu lewat medsos atau lewat lisan, tentang sesuatu yang belum tentu benar. Satu. Karena sekarang semua orang begitu mudahnya untuk membuat tulisan. Untuk membuat konten. Padahal bisa jadi konten itu isinya adalah hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang tidak benar. Kalau memang kita pengen orang-orang milih seseorang yang kita anggap baik, maka jelaskan aja kebaikannya. Jelaskan aja kebaikannya. Tanpa harus menjelek-jelekkan, apalagi sesuatu yang unsurnya fitnah, pasangan yang kita tidak setuju. Jelaskan aja kelebihannya. Menurut kita, wallahu a'lam, orang ini lebih cocok, lebih pantas karena pertimbangan A, B, C, D, tanpa harus kita mengomentari negatif calon yang lain. Dan memang dalam suasana seperti ini, angel kayak gue. Ya, bersikap adil itu berat. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang lain membuat kalian nggak bisa berbuat adil. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang lain menyebabkan kalian nggak bisa berbuat apa? Adil. I'dilu, berbuat adil lah. Karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Berkompetisilah yang sehat. Ya. Maka hati-hati. Bisa jadi masuk dalam ghibah. Ada yang lain? Monggo. Ya. Apakah menyebut ciri-ciri seseorang itu bisa masuk dalam ghibah? Bisa. Kalau orangnya masih bisa disebutkan ciri-cirinya dengan kalimat-kalimat yang lain. Contoh. Orang ini punya kekurangan fisik dan punya kelebihan fisik. Punya kekurangan fisik dan punya kelebihan fisik. Orang itu lebih suka disebut apanya? Kelebihannya atau kekurangannya? Kelebihannya.
Kalau misalnya dia punya kekurangan fisik, contoh misalnya pincang. Napa? Pincang. Dan dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Motornya keren. Yang punya motor itu di kampung ini cuma dia. Maka kalau jenengan ditanya, jenengan tahu Pak Anu? Oh iya tahu, yang motornya keren itu kan? Berarti kita masih punya alternatif untuk menyebutkan bukan kekurangan, tapi apa? Kelebihan. Maka sebutkan kelebihannya. Tapi kalau nggak ada alternatif lain kecuali kekurangan, dan itu sudah menjadi ciri khas. Sudah menjadi apa? Ciri khas. Dan kita tidak bisa mendeskripsikan orang itu kecuali dengan menyebutkan kekurangan itu. Maka tidak apa-apa kalau niatnya adalah untuk memperjelas orangnya itu siapa. Makanya di dalam buku-buku hadis, para ulama kita saat menyebutkan biografi para perawi hadis, ada ulama-ulama yang punya gelar dengan kekurangan fisik. Contoh ada Al-A'raj, ada Al-A'mash. Ya. Dan ada yang lainnya. Al-A'raj itu adalah orang yang pincang. Orang yang apa? Pincang. Karena memang susah, nggak ada yang lainnya kecuali dengan deskripsi tadi itu. Jadi intinya, kalau masih bisa kita menghindari menyebutkan kekurangan fisik, maka hindari. Kalau memang tidak ada alternatif lain kecuali menyebutkan kekurangan fisik itu dan niatnya bukan merendahkan, tapi niatnya adalah untuk menjelaskan, maka tidak apa-apa insya Allah. Ya. Yang lain? Cukup? Baik. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menonton segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.